Selamat berjumpa lagi bersama saya Mr. Robert. Pada hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 6 tema 2 bagian yang kedua. Kita masih bicara tentang KD 3 dari 4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita juga sudah belajar tentang mencari informasi dengan menggunakan peta pikiran. Pada hari ini kita akan belajar menggali informasi penting dari buku sejarah dengan menggunakan kalimat efektif. Menuliskan informasi penting dari teks sejarah dengan menggunakan kalimat efektif. Sebelum kita bicara lebih dalam, maka kita akan mempelajari terlebih dahulu kalimat efektif. Kita akan mengulas pengertian kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif, dan syarat kalimat efektif. Lalu kita bisa menuliskan informasi dengan cara menggunakan kalimat tanya dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau disingkat Arik-Simba. Lalu kita bisa menuliskan jawabannya dengan menggunakan kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hal ini, kalimat efektif itu harus taat pada aturan-aturan atau kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Lalu apa ciri-ciri kalimat efektif? Yang pertama, memiliki unsur pokok pembentuk kalimat, yaitu subjek dan predikat. Itu minimal ada 2 unsur atau pokok pembentuk kalimat, ya, subjek dan predikat. Selebihnya untuk kalimat lebih lengkap bisa ditambah dengan objek dan keterangan. Yang kedua, pemilihan kata atau diksi yang baik dan tepat. 3, harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEBI. Dulu disebut dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya harus hemat dalam menggunakan kata, ya, jadi tidak menggunakan kata yang berlebihan atau bertele-tele. Syarat kalimat efektif. Kalimat efektif harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan. Yang kedua, kehematan. Yang ketiga, kelogisan. Keempat, kepaduan. Dan kelima, ketepatan. Apa itu maksudnya? Kita akan ulas disertai dengan contoh sehingga kalian bisa lebih memahaminya. Mari kita ulas satu persatu contoh kalimat efektif sesuai dengan syarat-syaratnya. Yang pertama, memenuhi syarat kesatuan. Maksudnya apa? Pada kalimat tidak efektif, tentu tidak memiliki subjek yang jelas. Contohnya, di rumah Budi membaca buku. Ini bisa menjadi rancu ketika subjek tidak ditempatkan di awal kalimat. Karena bisa saja dibacakan di rumah Budi membaca buku, ya, padahal yang dimaksud Budi membaca buku. Kita bandingkan dengan kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contohnya, Budi membaca buku di rumah.
Ini sangat jelas karena subjek ditempatkan di awal kalimat ya. Budi itu sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku objek, dan di rumah sebagai keterangan. Oke. Yang kedua, memenuhi syarat kehematan. Contoh pada kalimat efektif itu tidak menggunakan kata-kata berlebihan atau pemborosan kata. Contohnya, karena sakit, Budi tidak datang ke sekolah. Ini sesungguhnya kalimat tersebut terdiri dari dua kalimat tunggal ya. Yang pertama, Budi sakit. Kalimat yang kedua, Budi tidak datang ke sekolah. Setelah digabung menjadi kalimat efektif, maka kata Budi cukup ditulis satu kali saja. Sehingga menjadi karena sakit, Budi tidak datang ke sekolah. Bandingkan dengan contoh kalimat yang tidak efektif. Contohnya, karena ia sakit, Budi tidak datang ke sekolah. Ia adalah kata ganti Budi. Ia tidak perlu ditulis lagi. Ya, sudah diwakili oleh kata Budi. Ya, sehingga kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Oke. Selanjutnya, kalimat efektif harus memenuhi syarat kelogisan. Contoh pada kalimat tidak efektif, ini tidak logis, tidak sesuai dengan logika, tidak masuk akal. Contohnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu dan tempat itu benda mati. Yang harus dipersilahkan adalah manusia, orang, bukan benda mati. Kita bandingkan kalimat yang efektifnya. Contoh di sini logis ya, sesuai dengan logika dan masuk akal. Contohnya, Bapak Bupati kami persilahkan. Nah, ini logis karena yang dipersilahkannya adalah Bapak Bupati. Bapak Bupati itu sebagai manusia. Oke, jelas ya. Selanjutnya, kalimat efektif harus memenuhi syarat kepaduan, padu ya. Apa maksudnya? Kata-kata dalam kalimat itu harus saling berkaitan. Contohnya, ibu menggoreng ikan di dapur. Ini saling berkaitan karena ibu adalah seseorang, menggoreng itu predikat ya, ikan objek, di dapur itu keterangan. Jadi di situ ibu sebagai subjek. Pola kalimatnya dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini adalah pola yang benar, jadi saling berkaitan. Bandingkan dengan kalimat yang tidak efektif ini. Contohnya ya, ikan menggoreng ibu di dapur. Ini tidak berkaitan, karena tidak mungkinlah ikan menggoreng manusia. Ya. Jadi tidak boleh ditukar tempat subjek dengan objek begitu saja, terkecuali kalau dibuat menjadi kalimat pasif, menjadi ikan digoreng ibu di dapur. Nah, itu baru benar. Baik, selanjutnya. Berikutnya, kalimat efektif harus memenuhi syarat ketepatan. Kalimat efektif harus tepat dalam menggunakan unsur kalimat. Contohnya, Made mengerjakan pekerjaan rumah. Kita lihat di dalam predikat ini, mengerjakan itu tepat sebagai kalimat aktif. Bandingkan dengan kalimat yang tidak efektif ini. Made bekerjakan pekerjaan rumah.
berkerjakan ini menjadi tidak bermakna, sehingga kalimat tersebut tidak ada artinya, menjadi rancu, ya, sehingga disebut kalimat yang tidak efektif. Baik, sampai di sini kalian paham ya? Yuk kita belajar mencari informasi dari teks sejarah lebih mendalam. Baik, kita akan belajar mencari informasi atau menuliskan informasi dari teks sejarah. Mister akan membacakan terlebih dahulu teks sejarah tersebut. Majapahit dan cita-cita Mahapati Gajah Mada. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, terdapat sebuah kerajaan besar di timur Pulau Jawa. Kerajaan tersebut bernama Majapahit. Nama Majapahit berasal dari buah maja yang rasanya pahit di hutan tempat kerajaan ini berdiri. Kerajaan Majapahit berada di kota Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi dengan raja pertamanya bernama Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit memiliki masa kejayaan di masa pemerintahan Sri Rajasanagara pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Sri Rajasanagara merupakan gelar yang disandang oleh raja yang kita kenal dengan nama Hayam Wuruk. Di masa pemerintahan inilah Hayam Wuruk memiliki seorang Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada merupakan Mahapati terbaik yang dimiliki oleh Majapahit. Cita-citanya adalah mempersatukan semua kerajaan yang berada di Nusantara. Cita-cita tersebut kita kenal dengan nama Sumpah Palapa. Gajah Mada bersumpah tidak akan hidup dalam kesenangan dunia jika belum berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Berkat kepemimpinan Mahapati Gajah Mada dalam medan perang, kerajaan Majapahit memiliki kekuasaan yang terbentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Semenanjung Malaya, hingga bagian timur Nusantara. Inilah yang menjadi awal sejarah panjang Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan beragam suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Jiwa kepemimpinan Gajah Mada tersebut dapat kita teladani sampai sekarang. Begitulah teks sudah Mister bacakan. Sebelum menggali lebih dalam, maka kita kenali dulu bahwa teks sejarah yang pendek ini terdiri dari 4 paragraf. Paragraf yang pertama itu dimulai dengan kata pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Paragraf yang kedua dimulai dengan kerajaan Majapahit. Yang ketiga, Gajah Mada. Dan yang paragraf keempat, berkat kepemimpinan Mahapati Gajah Mada. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi. Teks sudah dibacakan, kita akan menggali informasi tersebut. Namun sebelumnya, kita harus mengenali dulu jenis kata tanya dan fungsinya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan
atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Yang kedua, di mana untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Yang ketiga, kapan untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Siapa digunakan untuk menanyakan pelaku atau tokoh. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Dan bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal. Okay. Baik, kita akan belajar mencari informasi dengan menggunakan kalimat tanya. Yang kita kenal adalah 6 kata tanya, namun tentu tidak harus semua dipakai, disesuaikan dengan isi dari teks bacaan kita. Jadi tidak harus 6 kata tanya itu digunakan. Kita mulai ya. Yang pertama dengan kata apa. Kita bisa menanyakan, apa cita-cita Mahapati Gajah Mada? Dengan kata di mana, kita bisa bertanya, di manakah letak atau keberadaan kerajaan Majapahit? Dengan kata tanya kapan, kita dapat menanyakan kapan kerajaan Majapahit berdiri. Selanjutnya, kita dapat bertanya dengan kata siapa. Siapakah raja pertama kerajaan Majapahit? Dengan kata tanya bagaimana, kita dapat bertanya bagaimana atau bagaimanakah cara Mahapati Gajah Mada mewujudkan cita-citanya. Baik, setelah menuliskan kalimat tanya, sekarang kita akan mencoba menjawabnya. Jawaban dari kalimat tanya merupakan informasi yang diperoleh atau informasi yang akan kita tuliskan. Dari kata apa cita-cita Gajah Mada, kita memperoleh jawaban bahwa Mahapati Gajah Mada memiliki cita-cita mempersatukan semua kerajaan yang berada di Nusantara. Informasi ini kita peroleh dari paragraf yang ketiga. Dengan kata tanya di mana kerajaan Majapahit berada, kita memperoleh informasi bahwa kerajaan Majapahit berada di kota Mojokerto, Jawa Timur. Ini kita peroleh dari paragraf yang pertama. Dengan kata tanya kapan berdiri kerajaan Majapahit, kita memperoleh informasi bahwa kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi. Ini terdapat di paragraf yang kedua. Baik, paham ya? Selanjutnya, ketika ditanya siapa raja pertama kerajaan Majapahit, maka kita dapat memperoleh bahwa raja pertama kerajaan Majapahit adalah atau bernama Raden Wijaya. Ini terdapat pada paragraf yang kedua. Selanjutnya, pertanyaan bagaimana cara Gajah Mada untuk mewujudkan cita-citanya. Ini kita dapat peroleh informasi bahwa Gajah Mada bersumpah tidak akan hidup dalam kesenangan dunia jika belum berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan Nusantara. Itulah cara Gajah Mada untuk mewujudkan cita-citanya ya, dengan bersumpah. Nama sumpahnya adalah Sumpah Palapa. Ini terdapat
pada paragraf yang ketiga. Oke, kalian sekarang sudah paham ya, dan kalian bisa mencari, menuliskan informasi dari teks sejarah lainnya ya, dengan memahami kalimat efektif dan juga kata tanya ya. Dengan kata tanya kalian bisa membuat bantuan kalimat tanya untuk memperoleh informasi yang ingin kita tulis. Oke, sudah cukupkan materi pada hari ini. Kalian tetap tekun, banyak membaca, banyak berlatih, dan tetap semangat belajar.